komponen apa namanya operasional madrasah yang kita harapkan itu. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Sarin. Oke Pak, dengan Pak Ahmad Firdaus ya. Iya Pak Sarin. Iya. Itu Kori itu Bu. Oke. Wis. Kadapi Bu. Banyak kawan deh. Ya kekurangan ya. Kekurangan. Ya. Boleh tidak terkait dengan ini kan kalau menurut konsepnya Pak, bahwa ini kan dibicarakan antara guru kemudian dengan kepala pimpinan kita selaku kepala sekolah, kemudian dengan pemangku kepentingan di situ, gitu, seperti misalnya komite, sebenarnya seperti itu, lebih ke situ itu kan, sehingga persoalan-persoalan yang muncul, kelemahan, peluang dan ancaman yang sudah kita buat itu bukan berdasarkan individu kita sebenarnya. Kalau itu ditambahkan, memang seluruh dari apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman kita tambahkan itu tidak ada persoalan Pak. Jadi bahkan kita harus berkreasi di situ kan, memang kita berdasarkan fakta gitu kan. Jadi bukan persoalan boleh atau tidak bolehnya, tetapi kalau memang faktanya memang seperti itu, itulah yang harus kita cantumkan gitu Pak. Jadi seperti itu. Oh, jadi kita mengkreasikan maksudnya begitu. Iya, jadi apa yang kita lihat, karakter yang ada pada SD itu apa gitu kan, berdasarkan rapat, misal pembicaraan kita dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru, dengan komite, sehingga kita dapat melihat bahwa kekuatan di SD ini, kelemahannya seperti ini, peluang yang bisa kita manfaatkan sini, ancaman yang akan terjadi seperti ini. Dengan demikian, apa yang kita laksanakan real sesuai dengan apa yang ada pada tempat kita melaksanakan proses belajar mengajar. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarim atas Pak penambahan pengalamannya. Cukup, Pak Sarim? Oke, ya Bu. Masih ada lagi? Kalau tidak kita buka yang kedua ya, TP ya, yang TP ya. Kita buka yang kedua. Kita buka TP. Mana ya? TP. Analisis capaian. Iya. Bentar, ini siapa yang mau dibuka ini? Kembalinya kemana ya? Review kamu. Di ini aja di apa? Di tugasnya siapa? Yang kedua ya? Ya. Tugas yang kedua. Saya buka share screen. Yang mana ya? Duh, bentar Pak, belum terkabul. Saya nunggu aja nih Bu. Iya, bentar Pak. Ya, yang kalau Ibu klik nama itu saya ini.
K2. Wow. Nah, ini aku punya siapa ini ya? Saya punya siapa lagi? Punya Pak siapa ini? Ada namanya di bawah, nggak apa-apa Pak ya, biar kita tahu sekaligus. Pak N. Ya Pak. Punya Pak En ya? Pak EN ya. Ya, nggak apa-apa. Pak ya, biar diinikan, biar tahu aja deh. Ini komponen capaian pembelajaran, ya. Silakan Pak, di sini ada komponen capaian pembelajaran, rasionalitas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu komponennya, kemudian uraian. Yang gunakan redaksi menurut mahasiswa. Ini kan menurut mahasiswanya ya. Kemudian ada tujuan. Nah, ini ada tujuan mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Kemudian ada karakteristik ya dari mata pelajaran PAI dan juga capaian dalam fase setiap mata pelajaran. Ya, dan seterusnya. Oke, silakan Pak kalau mau dijelaskan yang ini tentang CP, komponen CP pembelajaran. Masuk dari rasionalitasnya itu. Oke, rasionalitas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang punya Pak EN ya, Pak EN ya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara umum harus mengarah kepada berkebutuhan khusus. Saya rasa kalimat berkebutuhan khusus itu kurang pas gitu Pak ya. Jangan kita pakai berkebutuhan khusus karena berkebutuhan khusus sama anak ABK. Jadi anak berkebutuhan khusus gitu kan. Di pendidikan itu agama Islam itu secara umum harus mengarahkan pada anak memiliki kemampuan khusus misalnya kan. Jadi ya lebih kompetensi kan, jangan berkebutuhan. Kalau berkebutuhan artinya anak ini cenderung ABK, anak-anak ABK gitu. Kan anak-anak ini kan anak punya kompetensi, punya kemampuan, punya akidah yang benar. Jadi perlulah kita di sini kita buat berkemampuan khusus ya. Nah, itu kita buat untuk rasionalitas. Kalimat itu saya rasa perlu kita perbaiki. Alat kalimah, dasar kepada kebaikan, sikap perkenankan diri, sama alat kalimah, oke. Ya, bahwa prinsip-prinsip pembelajaran agama Islam secara rasional itu berusaha pada peserta didik, mengembangkan kemampuan menggunakan teknologi, ya. Feedback tadi ya, dia rasional, jadi rasional itu menggunakan feedback tadi, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara, oke, menjadikan pembelajaran sepanjang hayat, ya, pengembangan semangat berkompetisi, berkolaborasi, kemudian solidaritas. Nah, ini oke, prinsip-prinsip, oke. Tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam, tujuan ini secara umum dapat diklasifikasikan. Ya, ini sudah sebenarnya ini sudah memang sudah tercantum di ini Bu di modul gitu ya. Di modul. Memang sudah semua tercantum di modul dan memang sudah dimodifikasi sudah bagus gitu kan. Kemudian karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan agama Islam itu mencakup elemen keilmuan yang meliputi ya dia karakternya Quran hadis elemennya tidak lagi capaian dalam setiap fase. Kalau capaian setiap fase untuk
Al-Quran hadis, kan setiap fase itu kan mempunyai mata pelajaran pendidikan agama Islam ini Pak ini apa? Pak EN, Pak EN, EN. Pak EN, Pak EN. Mana Pak EN? Ya Pak, ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak EN. Capaian dalam setiap fase mata pelajaran pendidikan agama Islam itu kan kalau fase yang berdasarkan elemen maka dia kan ada Quran hadis, akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian ada sejarah peradaban Islam gitu. Nah, kemudian di Quran hadis untuk capaian dalam setiap fase mata pelajaran secara umum dia menekankan kemampuan baca tulis Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Ini di fase apa, Pak? Al-Quran hadis di fase apa? Karena kalau kita lihat dari setiap fase, kita harus menjelaskan anak kan ada fase A, 1 sampai kelas 2. Fase B, misalnya kan, fase B, misalnya kelas 3 sampai 4. Fase C, 5 sampai 6. Nah, jadi Al-Quran hadis ini fase C. Nah, jadi di fase C menekankan, jadi perlu kita jelaskan jadi untuk Al-Quran hadis di fase C menekankan kemampuan baca tulis Al-Quran dan hadis sehingga kita bisa mendeteksi bahwa TP yang kita buat ini memang diperuntukkan untuk fase tingkat atau fase C. Itu yang perlu kita garis bawah. Begitupun juga masalah akidah. Kalau melihat dari Al-Quran hadis, akidah dan sebagainya ini fase C semua Pak ya? Iya Pak. Nah, di fase C semua ya. Kalau kita berdasarkan fase C, tidak berkaitan. Berdasarkan KMA atau berdasarkan apa nih Pak? Lupa Pak. Kalau berdasarkan KMA, TP-nya kan sudah dijelaskan di KMA 183. Jadi kalau dia di fase C, Al-Quran hadis, fase C, KMA 183 tentang Al-Quran hadis ini, tidak ini misalnya kan. Nah, jadi kalau memang sudah sesuai tidak masalah. Tapi kalau belum sesuai nanti Pak di ini. Saya rasa kalau untuk fase C yang akidah ini tidak sepanjang ini Pak. Coba buka lagi ya. Mungkin saya ini. Tapi intinya seperti itu Pak. Nah, ini fase A berdasarkan elemen. Jadi ini berdasarkan apa tadi? Sedangkan yang berdasarkan elemen itu yang di atas ini Pak. Jadi berdasarkan elemen itu yang di atas ini sebenarnya. Jadi kalau yang berdasarkan elemen fase berdasarkan elemen, ini berdasarkan fase. Ini capaian dalam setiap fase agama ini berdasarkan fase. Jadi fase apa? Ini malah yang Bapak buat ini berdasarkan elemen. Nah, yang ditukar aja nih Pak. Nah, yang atas, yang bawah ini, kalau capaian dalam setiap fase mata pelajaran menurut elemen, ya, double ini. Berdasarkan fase, artinya berdasarkan usia. Nah, kalau tidak, jangan. Ini bisa usah diubah. Yang di bawah ini sudah benar berdasarkan elemen, misalkan elemen Al-Quran hadis. Kan? Nah, yang di atas ini tadi dibuat fase apa? Misal fase C. Dibuat fase C, Quran hadis. Ini kan misalnya fase C, Quran hadis. Pada fase C menekankan kemampuan baca dan tulis Quran dan bla 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 bla. Kan? Ada fase. Jadi tahu fase C yang kita pakai. Kan? Tapi akan menjadi bingung ketika di atas Bapak menyajikan fase C. Kemudian di sini Bapak menyajikan fase A. Jadi sebenarnya kita dari mulai CP sampai ke TP, ATP, RP, harapannya bahwa kita itu nanti Pak bisa membuat satu modul ajar yang dari awal sampai akhir itu runut. Jadi tidak lebih besar. Jadi kalau misal Bapak yang di atas bahas yang C, maka capaian dalam setiap fase mata pelajaran menurut elemen ini berdasarkan pakai aja yang fase C, jangan semua fase Bapak masukkan, sesuaikan saja dengan yang ingin Bapak
sajikan nanti gitu kan. Kali ini kan Bapak buat fase A berdasarkan elemen, tidak tahu sampai mana itu kita lihat. Apakah semuanya dibuat? Oke, nah, di fase B. Nah, Pak, tidak usah Pak. Jadi kita aja yang kita manfaatkan, tujuan kita ini kan endingnya nanti kan pada saat Bapak nanti melaksanakan teaching. Teaching itu berdasarkan ini, berdasarkan tugas-tugas yang Bapak buat dari TP, dari CP, TP, ATP. Nah, jadi ini bisa Bapak cut yang dari A, B-nya, jadi Bapak masukkan yang C aja. Jadi yang atas dengan yang bawah itu sesuai. Nah, jadi dibuat seperti itu Bapak. Tinggal dibuang aja. Dihapus saja Pak. Kemarin kan bingung dengan tugas Pak, angka banyak pasenya. Jadi bingung Pak, buat jalur. Yo. Jadi gini Pak, jadi kita fokuskan apa yang ingin kita laksanakan nanti. Kalau di unjuk kerja itu Pak ada, kalau yang ke-13 ya, kalau tidak salah ada 3 RPP, kemudian dua kali video atau 3 kali video yang bakalan dinilai, kalau nggak salah seperti itu. Nah, artinya Bapak setiap satu video nanti yang ingin Bapak tampilkan harus ada satu modul ajar dengan perangkatnya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal ada 3 video, ada 3 modul ajar dan perangkatnya. Jadi bisa saja misalnya di fase A. Ini yang ini Bapak buat nanti buat berikutnya. Ini kan contoh, artinya LK ini kan tugas untuk satu tugas. Berikut 2-3-nya nanti kan Bapak kan sudah bisa buat sendiri gitu kan. Nah, untuk fase B, jadi yang fase B ini buatlah untuk yang format seperti untuk fase B, untuk tugas video berikutnya. Gitu kan. Ini Pak, ini pas nanya yang LK3 kemarin kan, kemarin kebingungan angka banyak fase kan, apa buat apa salah siko kan, ini atau salah satu. Karena melihat format itu, sudah daripada kosong, Mbak mau ceritanya, buat kemarin, bertanya sama ibu kemarin, kan sikok baik, satu baik kan, jadi ngambil fase B. Iya, satu aja. Ya, tapi Bapak masuk semua. Benar, Ibu sudah benar. Jadi nomor 2 ini Pak, LK2 ini bingung kan, nggak banyak fasenya. Aku bingung di sikok kayak Pak. Karena banyak kan. Sudah dibilang satu saja. Jadi begini Pak. Izin bicara kalau Pak, itu Ya, ada Pak Nurudin mau tanya mungkin ya. gini Pak Cari, Iya. kalau saya lihat sebenarnya itu sudah benar karena itu sesuai dengan yang sudah ada di buku. Jadi kan di situ ada capaian, itu kan ada rasional, tujuan sama karakteristik mata pelajaran. Nah, maksud capaian fase di situ adalah capaian umum dari Al-Quran hadis, capaian umum dari akidah akhlak. Nah, sedangkan ada kolomnya itu, kolom di bawahnya baru untuk masing-masing fase. Ada fase A, fase B, fase C. Baru itu Pak. Lain dari yang di atas sama yang di bawah itu beda. Beda kolomnya Pak. Jadi ada yang misalnya dia tuh sudah terpisah, misalnya rasional, tujuan pembelajaran, karakteristik mata pelajaran, kemudian fase umum, bukan fase elemen-elemen mata pelajaran agama Islam. Nah, itu ada fasenya, tapi dia include di tujuan, karakteristik. Nah, kemudian dibedakan lagi dia nanti fase khususnya untuk fase A, fase B, fase C, fase D, fase E kayak itu. Nah, jadi di situ Pak, mungkin itu koreksi B sih Pak. Itu sudah dilihat dari panduannya gitu. Mungkin itu Pak. Kalau tugas yang diberikan kemarin yang dari Ibu ya LK itu saya lihat format kolomnya rasionalitas mata pelajaran. Satu ya. Kemudian ada tujuan mata pelajaran menjaga Islam dan edukasi. Kemudian ada karakteristik, kan ya. Kemudian ada capaian setiap fase. Nah, capaian setiap fase. Coba saya mau buka modul dulu ya. Coba kita lihat tugas kemarin itu apalah. Kita lihat dulu ya. Buka dulu tugas kemarin itu modul ya. Kita lihat modul. Coba di halaman berapa? Coba sama-sama Pak kita buka di tugas ya. Halaman berapa tugas kemarin itu? Karena tujuan bahwa kita membuat
CP yang kita harapkan itu mengerucut kepada tugas-tugas yang akan kita laksanakan pada saat kita ngajar. Jadi kalau misalnya itu harus dibuat semua, itu artinya untuk 1 semester. Jadi buat seperti itu, Pak. Jadi kalau itu kita buat semua, artinya itu untuk 1 semester. Tapi kalau kita buat misalnya untuk kategori khusus, artinya kita gunakan untuk 1 kali atau 2 kali pertemuan. Maksudnya seperti itu. Jadi dibuat seperti itu. Coba ya. Kita lihat di mana ini? Pengantarnya. PP. Kita lihat. Coba mana? Halaman ini kom ya, kom sudah. Fase B. Nah, coba kita lihat. Maksud saya gini Pak, maksud saya itu dia itu capaian dalam setiap fase mata pelajaran, bukan di fasenya. Maksudnya misalnya Quran hadis itu apa capaiannya. Nah dari kalau Quran hadis ini ada tiap fase Pak, ada fase A, fase B, fase C. Nah itu nanti dirincikan lagi. Jadi ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Tuh. Kalau dia umum itu capaian fase pada mata pelajaran yang misalnya Quran hadis, akidah akhlak itu sifatnya umum. Nah dari yang umum tadi ada nanti fase-fasenya lagi. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E sampai fase F. Nah masing-masing capaian mata pelajaran itu ada fasenya. Itu makanya kolom yang kemarin itu terpisah. Makanya kami tulis semua karena itu sesuai dengan yang ada di modul kan. Kemudian yang di bawahnya baru kolom yang selanjutnya capaian dalam setiap fase mata pelajaran menurut elemen. Nah, elemennya baru fase A berdasarkan elemen Quran hadis, akidah akhlak. Gitu. Itu maksudnya Pak. Oke. Jadi itu yang kami pahami gitu ya. Kemudian kami kembalikan lagi kepada Ibu dosen, apakah pemahaman itu yang dimaksudkan atau karena ini sudah masuk kepada fase. Kalau di halaman 20 halaman 48 ini ya. Kalau di modulnya Pak Bu, tugas yang diserahkan halaman 48 tuh. Rasionalitas mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, kasih mata pelajaran, capai dalam setiap fase mata pelajaran gitu kan, capai. Nah, apakah maksud yang saya sampaikan itu atau maksud dari teman-teman yang lain? Karena kalau kita lihat contoh-contoh fase yang di atas ini kan sudah dikasih contoh materi esensial gitu kan, banyak gitu Bu fase-fasenya kan sudah dibuat kayak Pancasila. Di sini dicontoh-contohkan semua. Nah, sekarang apakah itu yang harus kita cantum ke semua atau salah satunya saja? Nah, kan di sini kan ada elemen mata pelajaran bahasa Arab. Nah, kalau misalnya ada elemen nih, kalau kita lihat dari elemennya hadis. Coba di ini Ibu untuk untuk cari pencerahannya gimana coba. Terima kasih. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kata-katanya kan ada setiap di situ. Mungkin itu yang jadi ininya ya. Dalam capaian setiap fase. Nah, jadi mungkin setiap fase ini mungkin bisa, kalau misalkan hanya capaian dalam mata pelajaran mungkin umum ya. Tapi kalau misalnya ada setiapnya itu mungkin yang jadi patokan setiap akhirnya ya. Setiap fase. Berarti kalau setiap fase itu jelas dia pakai A, B, C dan seterusnya kali ya. Iya Bu. Iya kan? Karena ada kata-kata setiap di situ. Ya, mungkin capaian dalam setiap fase. Jadi kalau ada kata-kata setiap berarti kan dia khusus. Ya enggak? Kalau kita mengartikan dari setiap itu ya. Kalau dia tulisan capaian dalam mata pelajaran pendidikan Islam itu kayaknya umum. Global, tapi kalau ada kata-kata setiap, menyeluruh. Nah, setiap fase itu kan, ya jadi setiap fase itu kan berarti di situ
fase A Ya, nya fase apa, tertentu fase B gitu nya ya. apa. Ya, lebih Ya, teruri seperti itu. maksudnya itu. Iya. Lebih teruri, terperinci. Izin Bu Ah, sambil gitu. ngopi ini. Ngantuk ini misalnya. Lanjut. Ya, jadi Oh, maksud seperti itu, kayaknya seperti Ah, itu deh. ya. Jadi tugas Bapak ini maksudnya kalau kayaknya capaian dalam setiap fase mata pelajaran Pak EPB menurut elemen. Jadi kalau Pak EN ini kan membuat seluruh fase A berdasarkan elemen ini itu, nanti fase B. Nah, yang kita maksudkan tuh kalau kita khususkan, dia mengkhususkan mau di fase apa? Apa dia mau ngambil di fase A, apa mau di fase B, atau di fase C. Tapi Di kalau fase menurut B, Pak Nurdin tadi, dia mengatakan bahwa ini sudah pas karena dia mengharapkan seluruh fase itu berdasarkan fase secara umum. Nah, jadi yang menurut kita itu, pemahaman kita, misalnya Bapak itu merujuknya itu khususnya kemana? Mau ke fase A saja secara khusus atau dituliskan per fase-fase gitu kan? Fase C. Karena saya melihat itu begini, yang saya lihat itu karena pada intinya nanti kita akan masuk ke fase apa yang ingin kita masukin gitu kan pelajarannya. Ini Pak, Bu. bicara Pak ya, pengikut jelaskan nanti kan itu di LK2 itu dibuat seluruh fase capaian setiap fase. Lagi di LK3-nya ini baru masuk ke fase 5 karena pengajar kelas 5 ngambil satu kelas B. Jadi di LK4-nya lagi fokus di fase C. Itu. Di fase C ya. Iya Pak. Oke. Pas. Oke Bu. Ya. Ya, jadi dia mengkhususkan nanti pada di LK5, tugas LK5 tuh ya, di yang menggunakan fase C itu Pak ya. Iya, ya di LK3. LK3. LK3 kalau tidak salah. Kita L4, TP Pak. TP. TP LK3. LK2 kan CP. Ya. Tapi tujuannya lagi kan ke sana ke apa tuh satu materi, satu bab. Untuk RPP-nya lagi. Jadi di fase 5, kelas 5. Ya. Ya. Jadi yang ini untuk fase yang ini Bapak khususkan saja, khusus yang ini fasenya fase C. Jadi fase C, ya fase C berdasarkan elemen. Nah, elemen baru Al-Quran hadis, kemudian elemen akhlaknya apa, elemen akidahnya apa, elemen fikihnya apa, kemudian sampai peradabannya apa. Karena setiap fase kan apa fasenya apa. Misalnya fase C masuk fase C. Kalau ini kan dilibatkan semua. Ya, fase C semua yang dimasukkan. Tetapi seluruh elemennya termasuk semua. Al-Quran hadis di fase C-nya apa, kemudian akidah, akhlak, kemudian yang apa namanya itu fikih dan peradaban, seperti itu. Kalau jadi umum semua. ya, karena setiap fase kata Ibu tadi kan bukan setiap capaian mata pelajaran. Kalau mata pelajaran kan artinya dari fase A sampai fase seterusnya kan. Sampai fase F. ABC, berarti sampai kelas 5. Oke, jadi seperti itu, Pak. Nah. Jadi itu Pak, nanya Pak, di review diulang lagi atau gimana itu Pak? Dirubah atau di mana itu Pak? Tugas itu? Saya rasa begini Pak, ini kan sudah diupload. Kalau saya sendiri kan artinya cukup Bapak ketahui bahwa nanti pada saat Bapak peer teaching, yang Bapak sajikan itu yang seperti itu. Iya benar Pak, sudah. Bentar, Ya, yang Pak. sajikan Nanti seperti di-upload Pak, reviewan ini diperbaiki, nanti di-upload. Itu sudah ada gitu, di review dan tugasnya di-upload lagi. Nanti ada di situ ya. Ya, ada. Jadi nanti dinilai sama dosen dan guru pamong itu dua yang dinilai. Itu ya. Ada tempat ini ya, review ya. Ada tempat reviewnya. Jadi dia upload lagi ya. Reviewnya, review ya. Ya. Oke, seperti itu. Bisa? Ya, Pak. Kita lanjut lagi? Atau ada pertanyaan lagi atau gimana? Kayaknya kita lanjut aja ya. Kayaknya sudah, Ya, sudah Bu. cukup ini ya. Kita lanjut ke LK3. ke
Al-Fatihah menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Terus peserta didiknya dapat membuat karya berupa pohon yang Asmaul Husna itu, yang berbentuk pohon itu di daun-daunnya itu Al-Malik, Al-Aziz, itu Asmaul Husna itu dituliskan beserta artinya secara berkelompok sehingga siswa itu meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Memberi Keamanan, suka berbuat mulia dan menciptakan kedamaian. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat satu menjelaskan arti Asmaul Husna, yang keduanya membuat karya pohon atau kaligrafi di situ. Karya di sini saya ambil pohon yang Asmaul Husna, yang ketiganya membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Yang keempatnya meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan. Itu sumbernya dari buku kelas 4, buku guru kelas 4. Cukup, Bu? Ya, cukup, Pak. Oke, Bu. Tadi CP ini akidah untuk fase kelas berapa, Bu? Kelas 4. B, kelas 4 ya. Kelas 4 akidah. Coba kita lihat dulu CP. Buat pasnya. Iyo. Jadi sarannya kalau kita buat fase berapa gitu ya. Ditulis. Akidah akhlak ya. Ya. Fase B akhlak. Pada elemen akhlak serta didik menghormati, berbakti kepada kalau fase B berdasarkan elemen akhlak, pada elemen akhlak peserta didik menghormati, berbakti kepada orang tua dan guru dan menyampaikan ungkapan. Kayaknya bukan, Bu. Pas apa lah, Bu? Akidah, Pak, itu, Pak. Yang akidah, Pak, bukan yang Akidah, Asmaul Husna itu. Coba kita cek lagi ya. Yang akidah, Pak. Bentar. Oh, akidah. Ya, akidah. Oke, akidah. Akidah peserta didik memahami sifat sebagai Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab Allah, para nabi, rasul, Allah itu ya. Oke. Nah, menjelaskan arti. Nih, CP itu kan sudah ada di KMA. Jadi CP itu kan sudah ada di KMA. Kalau dia mau mengaitkan dengan konteks, CP jangan diganggu. CP jangan diganggu, tetapi masukkanlah dia pada tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran inilah yang bisa dikaitkan. Jadi CP tetaplah berdasarkan KMA. CP itu kan sudah ada ketentuan. Sama seperti kita kalau membuat KI ya. KI kan sudah ketentuan gitu kan, tidak bisa. Kalau misalnya KI memahami, kan kemudian KD-nya apa, indikatornya apa, itu kan. Nah, yang boleh kita rubah itu indikator gitu kan. Ya. Makna memahami itu apa misalnya kan. Jadi untuk CP tetap, Bu, pada akidah, elemen untuk kelas fase B, elemen akidah yang ini, yang CP-nya. Peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi, rasul, Allah. Nah, baru masukkan dalam konteks. Konteks ini bisa saja dimasukkan dalam tujuan. Misal, nih, Asmaul Husna, apa tadi yang Ibu sebut tadi? Al-Malik, apa tadi ya? Itu Asmaul Husna kan? Ya. Al-Malik, Al-Aziz. Nah, itu masukkanlah, sudah benar di sini. Artinya ini aja, Bu. Yang ini aja, yang CP-nya itu diambil dari KMA, yang ini sudah tujuan pembelajaran sudah tetap nih. Sudah bisa. Ini kan penterjemahan dari CP yang Ibu buat, tapi CP ini sebenarnya bukan CP ini. Ini tidak tahu dari mana, tapi kalau TP-nya benar kita ambil dari CP yang saya sebutkan tadi. Jadi CP akidah untuk fase B berdasarkan elemen akidah. Peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab
Allah, para nabi dan rasul. Kita kaitkan dengan konteks. Kalau konteks itu sifat-sifat Allah seperti dari Al-Malik kan, Al-Husna kan, dan lain-lain. Kita kata Allah misalnya kan Al-Quran, kemudian Cabut. Taurat dan lain sebagainya kan, Nabi Allah yang wajib diimani 25. Nah itu yang kita kaitkan dengan konteks seperti itu. Jadi seperti itu Bu, yang CP-nya ini bukan seperti ini CP-nya. Kalau Jadi ini benar. CP-nya langsung disesuaikan dengan keadaan itu saja Pak ya, dimasukkan saja. Ya. Cuma tujuannya sudah benar, tujuan ini jadi tujuan sudah benar, tinggal lagi CP-nya itu kita berdasarkan KMA 183 itu. Oke, Mas. Tigo. Sekarang yang LK3B-nya ini Pak. Yang masih ada 2. Ya, ada di bawahnya itu. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran, menganalisis kompetensi dan materi itu. Nah, masukkan saja CP-nya tadi sudah kita ganti tadi ya. Tujuannya sudah, tinggal kompetensi yang ingin apa. Misalnya kompetensi yang menjelaskan tadi kan, kemudian membuat karya, apalagi ada berapa tadi ya. Materinya tentang masih tahapan sifat Asmaul Husna ya, belum masuk masalah kitab ya. CP itu Malik, langsung, Aziz. maaf Pak, nanya dulu tadi CP. Ketentuan dari KMR 183 itu atau gimana? Gitu kan. Tapi yang saya tahu sampai sekarang seperti itu. So, kita kembalikan juga dengan Ibu dosen, ada penjelasan lagi tentang masalah CP ini, apa seperti itu atau gimana Bu? Ya mungkin kalau selama ini biasanya kan capek pembelajaran disesuaikan sudah apa? Sudah baku ya. Ya. Jadi untuk sumber ini diambil dari buku ya. Ya itu dari buku langsung Bu. Cuma ada kalimat di itu sudah benar kaligrafi itu. Udah sama persis itu dari buku guru kelas 4. Bentar. Buku kelas 4 ini apakah sudah memang dia masuk kepada sumber atau gimana misalnya? Iya. Buku kurikulum Merdeka. Buku guru kurikulum Merdeka. Buku guru kurikulum Merdeka berdasarkan penerbitnya apa? Penerbit kan banyak. Kalau di Google sama galau Pak itu. Yang kurikulum Merdeka tuh cuma satu kalau nggak salah. Buku guru kelas 4. Buku guru kelas 4. Ya mungkin bisa saja ketika kita melihat ini ada sudah ketentuan di KMA, mungkin bisa saja di ketentuannya kita nggak tahu apa buku itu memang dia berdasarkan KMA atau tidak, tapi ya nggak tahu gimana itu Pak. Ya, jadi kita ini Bapak Ibu, kita permudahkan saja ya, bahwa CP itu sama seperti KD. Ya. KD yang nanti akan buat indikator kan. Indikatornya TP. Kalau di kurikulum mereka kan TP. Nah, TP dengan ATP inilah yang bisa kita buat alurnya. Kita buat operasionalnya TP, kemudian alur belajar dari ATP, yang itu yang bisa. Kalau yang CP itu tidak bisa kita dirubah. Iya, tidak bisa dirubah. Ini tidak salah Bu. Yang CP yang Ibu buat ini sebenarnya penerjemahan dari CP yang KMA, tetapi bukan posisinya di sini. Mestinya yang ini ya termasuk yang dari sini menjadi tujuan pembelajaran ini dikaitkan dengan konteks tadi kan. Jadi CP yang Ibu buat ini kita pakai KMA ada yang standar. Kita berdasarkan ini aja KMA. Kita lihat KMA, capaian pembelajaran yang memang sudah ada bakunya. Nanti kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai, misalnya CP itu boleh diubah misalnya kan. Mungkin kita bisa di-share dengan kita. Dibicarakan lagi. Itu yang sepengetahuan yang kami ketahui seperti itu. Ya. Untuk khusus CP ya. Karena ya, CP-nya. Oke, kesepakatannya untuk CP memang dia nggak bisa dirubah dan mungkin kita pakai KMA-nya itu 183 itu. Ya. Kita coba cari itu ya. Oke, sudah jelas ya yang ini? Oke, lanjut. Oke, satu lagi ya. Sudah malam. Ya. Yang ini ya. Yang ATP ya. Ketiga. Ya. ATP ya. Aduh. Izin Pak Sahri.
Ya. Pak, mungkin kalau Pak Sarim ada filenya bisa minta tolong dikirim aja nanti di grup KMA-nya. Boleh. Nanti dikirim ya. Nanti dengan saya. Ambil di saya jadi. Boleh. Iya. Nah dengan Pak Baim. Iya, kalau tidak ke rumah jadi ke rumah ya. Untuk yang 4 Bu, coba kita buka yang punya JP. Punya JP. Ya JP. Ada Bu JP? Ya, ada, bentar. Iya. Oh, ya Bu JP-nya ada. Ya, ada, harusnya ada. Bentar, saya dengar dulu ya. Dari tadi Bu dia nunggu Ibu JP itu Bu. Ready nih aku punya. Habis dingin. Iya. Ngapa Mbak Iin ini? Senyum apa Mbak Iin? Oke, ini punya Silakan Bu JP. Mungkin. Punya saya. Bismillah. ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah. warahmatullahi. Saya menggunakan fase C mata pelajaran Al-Quran Hadis, judulnya itu surat Al-Maun. Dari CP saya sesuai dari KMA Pak judulnya tuh ya. Jadi saya agak sedikit pendek. Memang di buku guru tuh ada, memang yang seperti yang di ibu yang tadi. Memang ini. Nah, kalau yang TP saya ikuti dari buku siswa. Nah, kalau yang di alur baru saya buat sendiri gitu. Seperti itu. Demikian, Bu. Mungkin Ya. seperti itu. Nah, Mohon dikoreksi. ya. Oke. Nah, kalau CP, kayak ini kan memang CP kan berdasarkan KMA gitu kan. TP berdasarkan di buku. Berdasarkan di buku TP ini boleh Bu. Jadi Ibu JP mau ngambil di buku juga boleh. Kemudian kalau Ibu mau buat sendiri juga boleh. Karena itu kan peranan kita gitu kan, baik TP maupun ATP gitu kan. Nah, misalkan di sini karena kurikulum merdeka itu kan menggabungkan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dia tidak dipilah-pilah kayak KD ya. Kalau KD kan ada yang KI 1, KI 2, KI 3. Misal KI 3 titik berapa, misal titik 3. Hari ke-5 ini sudah. Berarti ya, membuat media pembelajaran dan bahan ajar menggunakan teknologi sederhana. Jadi bikin video, Bu, atau bagaimana, Bu? Buat video pembelajaran atau bagaimana? Ya, nanti kita lihat di ininya, di modulnya buat apa yang sederhana aja, nggak usah susah-susah. Biasanya media pembelajarannya apa, kemudian teknologinya, teknologi sederhana apa, seperti itu. Ya, nanti kita besok silakan dibaca dulu modulnya ya. Besok lebaran, Bu, kami Apa? besok saya lebaran, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, yang lebaran silakan lebaran. Selamat lebaran. Apa? Yang besok lebaran silakan lebaran ya. Milda, jangan lupa kalau nyebelih korban Milda, bagi kupon. Kami potong kambingnya hari Kamis. Iya. Kurbannya hari Kamis. Pong 15 Potong hari Kamis. Itu kata saya, kenapa tanggal yang libur cuma tanggal 29 saja? Kan libur itu tanggal dari 28 sampai 30, saya bilang seperti itu kan. Nah, dijawab, sudah dari sananya Bu, kayaknya nggak bisa dirubah lagi. Ya apa-apa lah Bu. Iya, Maunya kan besok libur. Ustaz Firdausnya khotib Dwiko dengan Rabu dengan Kamis. Kesian Ana. Kayaknya. Diam saja. Hari ini malam ini terima kasih sudah bersama-sama saya dengan Pak Sahrim ya, kita mereview dan apabila memang ada di dalam tugasnya itu perlu diperbaiki, silakan diperbaiki, kemudian di-upload kembali. Tapi apabila memang tugasnya kayaknya sudah semuanya, kayaknya sudah benar, tetap di-upload juga, ya. Jangan tidak di-upload.
benar deh, sudah sesuai, sudah nggak usah dibenarin lagi. Tapi punya saya belum mengerucut, harus karena semua fase saya masukkan, berarti harus masuk fase 1 saja, maka harus dibenarin. Ya, itu seperti itu. Nah, baiklah, terima kasih Pak Sahrim ya. Malam Ya ini Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sahrim. Ya, baiklah, agar malam ini review kita diberkahi Allah, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada pernah tidak berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.